Pulau Natuna. Apa yang pertama kali terbesit dalam benak Anda setiap Anda mendengar nama Pulau Natuna? Kalau saya pribadi, Pulau Primadona. Bagaimana tidak? Pulau kecil ini, kecil memang, terbukti menyimpan potensi uang dalam jumlah fantastis. Karena apa? Karena ada sumber daya di sana. Mulai dari sumber daya perikanan hingga minyak dan gas. Itulah mengapa belakangan Presiden Joko Widodo begitu getol secara khusus mencuatkan isu kedaulatan terkait potensi ekonomi Natuna. Semenggoda apa Natuna bagi negara-negara yang berbatasan dengan wilayah Natuna? Natuna, sengketa sang primadona. Saya ulas sebelengkap untuk Anda sore hari ini. Kita lihat terlebih dahulu dari data yang utama. Ini data dari Sekretariat Kabinet. Yang pertama kita lihat ini adalah slide untuk menjelaskan bagaimana Sekretariat Kabinet memberikan uraian apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam industri perikanan. Jadi ada beberapa potensi sumber daya. Kita ke industri perikanan terlebih dahulu. Yang pertama, pemerintah akan mengembangkan sektor perikanan. Lalu kemudian akan meningkatkan kapasitas tangkap ikan dan lalu memberikan izin nelayan tradisional. Jadi seluruhnya memaksimalkan kemampuan ataupun juga instrumen untuk memberikan ataupun juga memanfaatkan potensi perikanan sangat besar di sini. Utamanya, pesan utamanya agar tidak dicuri oleh asing. Karena yang memiliki potensi perikanan di sini adalah Indonesia. Bukan siapapun, hanya Indonesia. Kita ke slide selanjutnya. Kita lihat bagaimana selain juga industri perikanan, kita ke slide untuk mengetahui bagaimana selain dari sektor perikanan ini adalah masih malu-malu tampaknya berganti kita ke sektor yang lain. Tapi masih terkait Natuna. Kita lihat bagaimana Natuna sendiri di pertahanan. Meningkatkan patroli dan penjagaan oleh TNI. Ini merupakan satu kesatuan, tidak bisa tidak. Kita lihat ada beberapa kapal TNI dan juga kepolisian di sana. Masih kecil memang dibandingkan dengan jumlah kapal-kapal yang selalu beredar di wilayah ini. Tapi paling tidak semangat ini patut kita apresiasi. Meningkatkan patroli dan penjagaan oleh TNI untuk sektor pertahanan. Lalu dari sektor pertahanan tadi kita juga sudah mengenai sektor perikanan, kemudian ke pertahanan, kita ke slide selanjutnya adalah industri migas. Di sini juga sumber uang yang sangat luar biasa. Segera melakukan proses produksi. Jadi ada 8 sektor sesungguhnya di sana, ada 8 blok yang siap untuk dieksplorasi ataupun juga dieksploitasi dan pemerintah memerintahkan dalam hal ini Presiden Jokowi untuk segera melakukan percepatan proses produksi. Jadi beberapa perusahaan-perusahaan seperti Pertamina, kemudian dengan Exxon, kemudian ada di blok Natuna di Alpha misalnya, ataupun East Natuna itu harus segera dilakukan. Jadi kita tidak menunggu lama-lama lagi. Kemudian dari industri migas kita kemudian bertanya, apa yang dimiliki oleh Natuna? Mengapa begitu seksi pulau ini sehingga semua orang, tidak hanya Indonesia, ingin memiliki wilayah ini. Kita ke slide selanjutnya. Untuk mengetahui ini adalah penangkapan kapal asing. Oke, kita ke data ini terlebih dahulu. Bahwa pemerintah Indonesia belakangan dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan begitu berani memang. Kita patut apresiasi juga untuk menangkapi beberapa kapal. Kita lihat untuk kapal yang ditangkap oleh Kepolisian Republik Indonesia ada kapal yang berbendera Vietnam. Vietnam berbatasan juga dengan perairan dari Pulau Natuna. Lalu kita lihat yang ditangkap oleh TNI Angkatan Laut 4 kapal lagi dari Vietnam. 4 kapal, kemudian 2 kapal dari Tiongkok. Jadi ada 6 kapal oleh TNI Angkatan Laut. Lalu kita ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, ini yang paling ramai. Yang paling rajin menangkapi kapal-kapal yang ngaco ada di situ. Kita lihat ada 40 kapal Vietnam, 40 kapal Vietnam di bawah menteri dari atau komando dari Menteri Susi Pujiastuti. Kita lihat 40 kapal Vietnam yang sudah ditangkap, kemudian 1 kapal Thailand. Kemudian ada 4 kapal Amerika, ini yang menarik. Ada 4 kapal Amerika yang juga ditangkap di sana. Ngapain ya jauh-jauh kapal Amerika ada di sana? Pasti ada alasan tertentu. Gak mungkin jauh-jauh mau ke situ tanpa alasan yang besar. Terkait uang misalnya, atau terkait sesuatu yang lebih besar dari itu. Lalu kita lihat adalah 1 kapal Tiongkok juga yang ditangkap oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi ini adalah beberapa bahkan saya sempat membaca peristiwa yang sangat dramatis. Ada yang begitu berani membayangi kapal ataupun government ship yang dimiliki oleh pemerintahan Indonesia. Artinya mereka tidak takut sama sekali dengan pemerintahan kita, tidak takut sama sekali dengan kita punya sistem pertahanan dan keamanan. Dan mengapa mereka menjadi tidak takut itu yang harusnya kita jawab, pemerintah kita jawab. Dan itulah kenapa belakangan pemerintah juga begitu rajin memberikan kepastian terkait kasus ini. Apa yang membuat kapal-kapal tersebut
mau jauh-jauh ataupun juga dengan ketidakpedulian yang tinggi mau datang ke wilayah itu. Mengapa mengincar Natuna? Karena potensinya 504.000 ton ikan ada di sana. Ikan segar. Dan ingat, ikan itu bukan hanya untuk dimakan dalam kapasitas ataupun juga dalam posisi mentah dijual nelayan. Tidak, ini bisnis yang luar biasa besar. Restoran-restoran yang selalu Anda datangi dengan harga yang sangat mahal, itu juga olahan ikannya bisa jadi ada di sini, berasal dari sini. Mereka juga memiliki habitat seperti kita lihat, ikan pelagis kecil 296 ton. Kemudian 160 ton ikan demersal, itu yang ada di perairan-perairan yang agak dangkal ataupun dalam ya biasanya. Kemudian 34 ton ikan pelagis besar. Lalu kita lihat 10 ton ikan karang, lalu ada 6 ton cumi, lobster dan juga udang. Dan totalnya potensi ada 504.000 ton ikan. Apa artinya? Ini merupakan surga biota ataupun juga ini surga ikan yang ada di dunia. Jadi semua mau di sini karena ini terkait uang. Ini terkait perut, terkait untuk makan, terkait bisnis besar, ini terkait bisnis yang dikelola oleh sebuah negara. Filipina juga merupakan sebuah negara yang besar dengan industri ikan olahan. Jadi kita patut waspada. Saya akan ke sana. Saya akan coba jelaskan pada Anda mengapa Natuna begitu menjadi primadona. Kita akan ke sana. Kita akan lihat bagaimana secara geografi ataupun secara posisi apakah memang begitu menarik atau tidak. Kita ke slide selanjutnya. Agak lama dia, seperti juga mungkin kita sudah terlalu lama memang terlena dan membiarkan Natuna di jarah, kemudian potensi-potensinya diambil. Ini yang akan saya coba jelaskan. Kita lihat tadi kita sudah berbicara mengenai perikanan, kini kita berbicara mengenai migas ataupun Natuna. Migasnya kita lihat ada 304,2 juta barrel dan gasnya adalah 50 triliun kubik feet yang ada berpotensi di sana. Di sini adalah apa yang disebut dengan geopolitik. Geopolitik ujungnya apa? Uang dalam jumlah sangat besar. Kita lihat ini adalah Natuna. Natuna sendiri merupakan bagian dari wilayah Indonesia, tapi mengapa dia begitu sempurna untuk kemudian diperebutkan? Karena memang dia punya potensi migas, salah satu gas yang terbesar di seluruh dunia ada di sini. Kemudian juga punya potensi perikanan yang sangat besar. Lalu kita lihat selain yang memperebutkan Natuna adalah Vietnam, kemudian kita lihat ada Filipina, lalu kita ke sini ada Tiongkok, dan kemudian ada juga Thailand di sini. Jadi tidak salah kalau ini menjadi sebuah wilayah sengketa. Dan geopolitik di sini akan menentukan seperti apa posisi politik tingkat tinggi Presiden Joko Widodo. Saya berharap Natuna harusnya tetap menjadi milik kita. Segala potensinya harusnya tetap dimanfaatkan seluruhnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Apapun akan kita lakukan demi Natuna.